Assalamualaikum. Selamat datang kembali di alur cerita film Garasi Movie. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita tentang seorang pemuda lugu yang sering dibully sehingga membuat ia belajar berkelahi dari seorang juara dunia MMA di penjara. Dan pada akhirnya pemuda lugu ini menjadi orang yang paling ditakuti di penjara. Film ini berjudul Shark the Beginning yang rilis pada tahun 2021 silam. Film ini disutradarai oleh Chae Yeo-jun, dibintangi oleh Kim Min-suk, Wi Ha-jun, Jung Won-chang, Lee Jae-kyun. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Shark the Beginning. Selamat menikmati. Di awal cerita, kita diperlihatkan kemunculan Jung Do-hyun. Ia adalah seorang pemegang gelar juara dunia MMA. Mendapat telepon dari ibu dan adiknya, Do-hyun pun segera pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ia curiga karena melihat keadaan rumah yang sepi. Ia menemukan adik perempuan dan ibunya tergeletak berlumur darah. Tiba-tiba, dari belakang ada yang mencoba membunuh Do-hyun. Ia pun melawan balik. Meski telah tertusuk, ia tidak berhenti memukul orang yang hendak merampok rumahnya. Terlihat di dalam kelas, anak-anak SMA yang sedang bermain HP melihat berita tentang Do-hyun yang dipenjara karena membunuh 3 orang perampok. Dan pemeran utama film ini, Cha Woo-sol, terlihat sedang belajar dengan rajin. Ibu guru pun datang. Ia memperkenalkan murid baru yang bernama Baek Seok-chan, yang merupakan juara tinju nasional Korea. Saat jam istirahat, Seok-chan memukul para preman kelas. Ia mengumumkan bahwa ialah yang menjadi penguasa kelas sekarang. Seok-chan mulai membuli Woo-sol yang merupakan teman lamanya di sekolah dulu. Woo-sol pun dipukul bertubi-tubi. Tanpa pikir panjang, Woo-sol melawan dengan menusuk mata Baek Seok-chan dengan bulpen. Di persidangan, Woo-sol dianggap bersalah karena melakukan percobaan pembunuhan dan akan dipenjara. Di dalam bis yang akan menuju ke penjara, Woo-sol memilih untuk duduk bersampingan dengan Do-hyun. Di dalam penjara, Woo-sol bertemu dengan Hyun Min. Di dalam sel tahanan mereka pun diberitahu oleh para senior mengenai para pimpinan di penjara ini. Tim pemeliharaan dipimpin oleh Jung Sang-hyup, seorang juara judo nasional. Saat ini, ia sedang berada dalam ruangan isolasi karena dijebak oleh pemimpin lainnya. Ketua tim pemahat kayu dipimpin oleh Lee Won-jon. Ketua tim pembuat roti dipimpin oleh Han Sung-yong. Di saat mereka kekurangan orang untuk bermain bola, Woo-sol dan Hyun Min disuruh untuk ikut bermain. Woo-sol yang tidak pandai bermain bola, tanpa sengaja menendang burung Won-jon. Dan ia pun menjadi sasaran kemarahan Won-jon. Di saat ia hendak dipukuli anggota pemahat kayu, Woo-sol meminta bantuan kepada Do-hyun. Akhirnya Do-hyun pun berhasil mengusir dan memukul Won-jon hingga pingsan. Baek Seok-chan datang berkunjung untuk menemui Woo-sol. Ia pun menunjukkan mata yang telah buta akibat perbuatan Woo-sol. Ia pun berjanji akan membalas dendam setelah Woo-sol keluar dari penjara. Woo-sol pun mengumpulkan keberaniannya karena tidak ingin ditindas dan dipukul terus-menerus. Woo-sol meminta bantuan Do-hyun untuk mengajarinya bertarung untuk membela diri. Do-hyun pun memberikan syarat akan melatihnya jika ia mampu berlari memutar lapangan sebanyak mungkin dan mengalahkannya. Woo-sol yang sangat emosional berlari sambil mengingat penderitaan yang selama ini ia alami. Do-hyun meminta Woo-sol untuk berhenti karena kelihatan kelelahan. Tetapi ia tidak mendengarkannya sampai kemudian jatuh pingsan. Keesokan harinya, Do-hyun meminta kepala sipir agar memindahkan Woo-sol untuk tinggal satu sel dengannya. Do-hyun pun memulai latihannya.
Dengan mengajari Woo-sol hal-hal dasar untuk menambah kekuatan seperti push-up dan pull-up, Do-hyun mengajarinya dari pagi, siang, dan malam. Woo-sol yang awalnya kewalahan dan kesusahan untuk mengikuti latihan yang diberikan oleh Do-hyun. Seiring dengan berjalannya waktu, Woo-sol pun mulai terbiasa dengan latihan berat yang diberikan oleh Do-hyun. Ia pun mulai belajar teknik berkelahi dari Do-hyun. Saat ini ia sudah mampu untuk melakukan latihan berat yang diberikan. Di sisi lain, kemampuan berkelahi baik Seok-chan menarik perhatian kepala gangster yang bernama Hyun Woo-yong. Dia pun menawarkan agar baik Seok-chan bekerja untuknya dan berjanji akan membuat ia menjadi lebih kuat lagi. Di saat sedang belajar pun, Woo-sol tetap melakukan latihannya. Ia pun berkata kepada Hyun Min bahwa ia ingin menjadi lebih kuat agar tidak selalu ditindas oleh orang lain. Hyun Min memberikan kabar bahwa Do-hyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa. Woo-sol pun akan segera kembali ke dalam sel pemeliharaan. Di saat latihan dengan Do-hyun, Woo-sol melihat Hyun Min dibawa oleh anak buah Won-jon. Tanpa pikir panjang, Woo-sol segera mengikuti mereka. Melihat Hyun Min dipukuli, Woo-sol pun membantunya. Dengan mudah ia memukul dan menjatuhkan bawahan Won-jon. Mendengar kabar itu, Won-jon menyuruh bawahannya segera membawa Woo-sol ke hadapannya. Woo-sol pun meminta izin kepada Do-hyun untuk pergi. Ia telah ditunggu oleh Won-jon dan Sung-yong. Won-jon pun memulai perkelahian dengan Woo-sol. Terlihat hasil dari latihannya selama ini, Woo-sol dapat membaca serangan dari Won-jon. Ia pun dapat melayangkan pukulan dan tendangan terhadap Won-jon. Won-jon yang terlihat sangat marah, secara membabi buta memukuli Woo-sol. Woo-sol yang telah menerima banyak pukulan, akhirnya jatuh dengan mulut penuh darah. Tetapi ia tetap bangkit kembali. Dengan serangan sundulan kepalanya, ia berhasil menjatuhkan Jeon-won. Jeon-won yang telah jatuh tidak mampu berbuat banyak terhadap pukulan dari Woo-sol. Secara tidak sadar, Woo-sol terus-menerus memukul Won-jon. Do-hyun datang untuk menghentikan perkelahian. Akhirnya Jeon-won pun kalah dalam perkelahian ini. Di sisi lain, terlihat baik Seok-chan sedang menyerang organisasi gangster lainnya. Ia sekarang telah menjadi seorang gangster yang ditakuti di Korea. Di saat-saat terakhirnya di penjara remaja. Do-hyun dengan keras terus mengajari teknik perkelahian kepada Woo-sol hingga akhirnya Woo-sol dapat melayangkan pukulan terhadap Do-hyun. Do-hyun pun memberi nasihat agar saat bertarung, Woo-sol jangan terlalu baik hati kepada lawannya. Di dalam sel, Do-hyun sedang mengemasi barang untuk segera pindah ke penjara dewasa. Di saat terakhirnya, Do-hyun memberikan nasihat kepada Woo-sol agar ia tidak pantang menyerah dalam menjalani hidup dan menjadi layaknya seekor hiu yang selalu terus bergerak untuk bertahan hidup. Baek Seok-chan sekarang telah memiliki bawahan. Saat hendak tidur, ia mendengar percakapan bawahannya bahwa orang yang pernah mengalahkan bos besar adalah Do-hyun yang merupakan juara dunia dan saat ini memiliki murid di penjara yang bernama Woo-sol. Sang Hyup yang telah keluar dari sel isolasi bertemu dengan Won-jon. Ia pun menertawai Won-jon karena telah kalah berkelahi dengan anak baru tim pemeliharaan. Dalam perjalanan menuju sel lamanya, Woo-sol bertemu dengan Sung-yong. Sung-yong meminta untuk bertarung minggu depan dengan Woo-sol. Hal itu dilakukan untuk membuktikan siapa yang terhebat di antara mereka. Woo-sol pun bersedia untuk bertarung dengan syarat bahwa jika ia menang, Sung-yong haruslah berubah dan wajib berkelakuan baik serta tidak membuli tahanan lainnya. Woo-sol yang tidak sabaran untuk berkelahi terkapar ditendang oleh Sung-yong. Sang Hyup pun kembali ke sel lamanya.
Ia sangat tergila-gila akan kebersihan. Ia pun mengelap lantai yang masih kotor. Di saat itu juga, Wusol datang. Sang Hyup yang takut posisi pemimpinnya diambil, bersiap untuk melawan Wusol. Namun Wusol tidak tertarik akan posisi itu. Hari pertarungan yang ditunggu pun tiba. Para pemimpin berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara Wusol dan Sungyong. Di saat bersamaan, Wusol mendapat kunjungan dari Baek Seokchan yang membawa bawahannya. Baek Seokchan tahu bahwa Wusol telah berubah dan menjadi petarung hebat di penjara. Ia pun tidak sabar untuk menunggu Wusol keluar dari penjara. Di saat para pemimpin gelisah karena menunggu lama, Wusol pun akhirnya datang. Sungyong yang ahli dalam karate terus-menerus menendang Wusol. Wusol sangat kesulitan menghadapi tendangan milik Sungyong. Wusol pun dibanting oleh Sungyong. Jurus andalan Sungyong dikeluarkan. Akhirnya Wusol dapat memukul kaki Sungyong. Melihat Sungyong yang kesakitan, Wusol berhasil mendapat kuncian leher yang membuat Sungyong tidak berkutik dan kalah. Di saat itu, para sipir pun datang untuk menghentikan perkelahian. Di lapangan, keempat pemimpin bertemu. Wusol menagih janji kepada Sungyong yang telah kalah olehnya. Dikarenakan adanya perubahan kekuatan yang besar di tim pemeliharaan. Maka Sang Hyup dan Wusol meminta agar mereka semua berdamai dan tidak berkelahi lagi dengan tim lainnya. Akhirnya suasana damai di penjara pun terwujud. Terlihat Wusol sedang diajari teknik menendang oleh Sungyong. Sambil melihat matahari terbenam, mereka berempat duduk dan makan bersama dengan tertawa riang. Di penjara dewasa, terlihat Do Hyun sudah memiliki murid baru. Dan di saat latihan, ia membandingkannya dengan Wusol yang pantang menyerah untuk menjadi kuat. Akhirnya, hari di mana Wusol akan keluar dari penjara terwujud. Wusol meminta kepada sipir tahanan untuk melihat terakhir kalinya lapangan tempat ia berlatih. Ia teringat akan masa-masa latihannya bersama Do Hyun. Ia pun mengingat jurus rahasia yang diajarkan Do Hyun untuk melawan Baek Seokchan. Di dalam perjalanan, Wusol telah ditunggu oleh Baek Seokchan. Pertarungan yang ditunggu-tunggu di antara mereka berdua pun dimulai. Saling jual beli pukulan pun terjadi. Baek Seokchan lebih unggul karena kehebatannya sebagai mantan petinju nasional. Wusol pun dipukul terus-menerus tanpa bisa membalas. Di saat ia terjatuh, Wusol teringat akan nasihat Do Hyun. Tanpa memperdulikan pukulan Baek Seokchan, Wusol akhirnya dapat membalas pukulannya. Dengan jurus pukulan rahasia, ia berhasil memukul mata Baek Seokchan dan disertai dengan tendangan hasil latihan dengan Sungyong. Saling pukul tanpa henti pun terjadi. Meskipun keduanya telah terluka parah, pada akhirnya Wusol yang memenangi pertarungan ini. Baek Seokchan pun terlihat ketakutan terhadap Wusol. Wusol pun berjalan pulang dengan kemenangan yang dimilikinya. Di hari berikutnya, Wusol mendatangi Do Hyun di penjara dewasa. Ia bercerita mengenai hiu yang ia lihat di museum binatang. Di akhir cerita, mereka pun tertawa dengan bahagia karena telah bertemu lagi. Dan berakhirlah alur cerita Shark the Beginning. Semoga kalian semua menikmati alur cerita yang Mimin berikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan alur cerita film lain yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa di konten Garasi Movie selanjutnya. Wassalam.